Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Rayagu Sudinarto, NIM 114.10023 dari tanggal 21. Di sini langsung saja kita membuka aplikasi Global Mapper, lalu klik Open Your Own Data Files. Nah, di sini kita tambahkan eh, Demnas yang sudah kita download dari dari website. Nah, di sini saya menggunakan 4 Demnas. Lalu klik Open. Ini oke-oke aja. Lalu akan muncul gambaran seperti ini. Setelah itu kita akan menambahkan batas administrasi dari hasil digitasi dari acara satu kemarin. Caranya klik file, open data, lalu pilih batas administrasi. Klik open, maka akan muncul batas administrasi yang sudah kita buat di acara satu. Nah, setelah itu kita akan menggenerate kontur atau membuat kontur. Caranya adalah klik file, pilih generate contours. Di sini saya menggunakan interval kontur sebesar 30 meter. Lalu kita klik contour bounds. Ini gunanya untuk menseleksi, kita pilih drawbox terlebih dahulu. Ini gunanya untuk menseleksi bagian mana yang akan kita buat konturnya. Setelah itu kita klik OK, lalu OK. Nah, setelah seperti ini, maka konturnya akan sudah muncul. Dan setelah itu langsung saja kita ekspor. Caranya adalah klik file, lalu pilih export vector data, dan pilih kembali export shape file. Klik OK. Di sini kita akan mengekspor bagian konturnya saja, berarti kita menselect export line-nya saja. Kita klik select, lalu pilih foldernya. Sini kita namakan, langsung save saja. Klik OK, dan kita di sini kita akan pindah aplikasi ke aplikasi ArcMap. Setelah itu kita akan menambahkan shape file kontur yang sudah kita generate tadi di aplikasi Global Mapper. Caranya adalah pada layers bagian sini kita klik kanan, add data, lalu kita pilih klik kontur Lampung yang sudah kita save tadi, lalu klik add, close. Nah, maka akan muncul kontur yang kita gunakan. Setelah itu kita akan melakukan seleksi atau masking pada bagian kontur yang di luar plotan batas administrasi. Caranya adalah kita klik menu geoprocessing, lalu klik clip. Nah, di sini ada 3 bagian, ada input, clip features, dan output. Nah, untuk clip featuresnya kita pilih kontur. Dan untuk klipnya kita kita pilih batas administrasi. Dan untuk outputnya sini kita kasih nama langsung clip, lalu klik save. Setelah ini kita langsung OK aja. Nah, seperti ini akan muncul notifikasi di bawah kanan yang tandanya berhasil.
Lalu cara untuk menghilangkan kontur pada bagian luar ini adalah dengan meng-unchecklist kontur eh, lampu. Nah, setelah seperti ini kita akan melakukan tabling, symboling, dan labeling pada kontur. Caranya adalah kita klik kanan, klik kontur, lalu open attribute table. Dan setelah itu kita akan menambahkan table. Caranya adalah klik ini pada bagian kiri atas, lalu klik add files. Ini namanya IK dan untuk tipenya short integer. Oke. Lalu setelah itu kita klik kiri, lalu klik kanan. Pilih menu field kalkulator. Ini ya saja. Lalu akan muncul menu seperti ini dan untuk fieldsnya kita pilih elevation. Di sini kita akan menambahkan rumus yaitu mod kapital spasi. Nah, rumusnya adalah interval kontur dikali interval kontur dikali 4. Karena interval kontur yang saya gunakan adalah 30, maka dikali 4 sama dengan 120. Lalu spasi sama dengan spasi 0. Klik OK. Nah, setelah seperti ini akan muncul tanda atau perubahan berupa -1, yang artinya itu merupakan interval kontur yang sudah terseleksi. Setelah itu ini di close saja. Oke, selanjutnya kita akan melakukan symboling dan labeling pada kontur. Sini kita klik kanan pada layar kontur clip, klik properties. Nah, setelah itu kita pilih simbologi ke kategoris. Untuk value fieldnya kita ganti menjadi IK, lalu add all values. Nah, sini ada -1 dan 0. -1 ini menandakan interval kontur. Lalu kita double klik. Untuk warnanya kita ganti electron gold dan ketebalannya kita bedakan. Dan untuk ketebalannya sendiri itu bisa 1,5 atau 2. Lalu OK. Dan untuk kontur yang biasa kita gunakan warna yang sama dengan ketebalan yang berbeda, yaitu 1 aja. Klik OK lalu apply. Nah, maka akan terlihat perubahan warna pada kontur. Nah, selanjutnya kita akan melakukan labeling pada interval-interval kontur dalam peta. Caranya adalah pilih labels, lalu checklist labels features in this layer. Dan untuk metodenya kita gunakan define class. Nah, setelah ini kita masuk ke menu SQL query, kita pilih IK, lalu sama dengan -1. Klik OK, lalu kita menuju expression. Kita pilih yang elevation. Nah, di sini kita masukkan rumus plus spasi double petik 2 spasi meter lalu kutip 2 kembali. Setelah itu OK. Nah, setelah itu kita untuk ininya kita bisa menggunakan Times New Roman untuk ukurannya 8 saja. Lalu kita bisa ke menu other option. Di sini ada placement properties. Kita pilih yang orientasinya itu berupa curve. Lalu posisinya on the line. Jadi tulisannya itu berada tepat di garis.
atau di atas garis. Nah, setelah itu kita untuk duplicate labelsnya kita pilih yang remove duplicate. Klik OK. Kita masuk ke simbol. Di sini pilih edit simbol. Lalu pilih menu max. Nah, stylenya sini kita ganti menjadi halo untuk menambahkan latar belakang pada label teks interval kontur. Untuk size-nya 2 saja. 2 atau 1 boleh. Lalu klik OK. Lalu di sini langsung apply. Nah, setelah itu akan muncul perbedaan. Sini sudah terlabel interval-interval konturnya. Nah, setelah itu kita akan melakukan uh, labeling, simboling, dan labeling pada plotan peta kita seperti ini. Di sini kita langsung ke batas administrasi. Di sini kita akan menambahkan jenis penggunaan lahan. Namanya kita ketik keterangan. Setelah itu di tipenya kita ganti menjadi teks. Ini cukup 50 saja. Klik OK, yes. Nah, karena ini belum bisa diedit, cara untuk mengeditnya adalah klik kanan pada batas administrasi, lalu klik edit features, start editing. Continue, maka ini sudah siap diedit. Ini kita ganti menjadi pengguna lahan. Yang saya gunakan adalah pemukiman, ladang, dan sawah. Lakukan simboling dan labeling. Caranya sama seperti sebelumnya. Klik kanan pada layer batas administrasi, lalu properties. Nah, kita pilih simbologi ke kategoris. Value fieldnya kita pilih keterangan, lalu klik add all values. Nah, di sini kita akan mengganti simbol pengguna lahan, double klik saja. Karena di sini belum ada simbol RPI, jadi kita akan menambahkan simbol tersebut. Caranya adalah style reference, lalu add style tulis, lalu pilih simbol RPI yang sudah kalian download, lalu open. Oke. Nah, di sini sudah tertambahkan. Itu kita pilih simbol ladang. Klik OK. Lalu untuk pemukiman kita pilih yang LT sosial dan budaya. Lalu klik OK. Lalu untuk sawahnya kita pilih terserah mau pilih sawah biasa atau sawah tak ada hujan. Lalu klik OK juga. Nah, setelah seperti ini kita apply saja. Kita pilih menu labels. Sama kita checklist. Untuk metodenya tetap kita gunakan label all the features. Teks simbolnya kita ganti Times Roman. Untuk ketebalannya, ukurannya seperti sini saja. Lalu ke placement properties. Oh ya, sebelum itu untuk label fieldnya kita ganti untuk menjadi keterangan. Lalu di other option placement properties kita klik. Kita pilih always horizontal. Dan untuk duplicate labelsnya kita remove duplicate. Kita pilih, lalu klik OK dan apply. Nah, ini klik OK aja. Ini kita silang. Maka di sini sudah ada label atau penamaan dari masing-masing penggunaan lahan tersebut. Nah, kita akan melanjutkan simboling pada jalan. Caranya seperti sebelumnya.
Untuk jalannya saya gunakan jalan. Oke, ini di close saja. Lalu kita menuju properties. Nah, di simbologi ini kita pilih kategoris, value fieldnya keterangan, lalu add all values. Untuk jalan arteri, jalan kolektor dan sentapak itu disesuaikan dengan SNI dari skala peta yang kalian digitasi kemarin. Nah, karena skala peta saya yang gunakan adalah 1 kali banding 750.000, maka saya akan menggunakan SNI pada skala 1 banding 250.000. Kita double klik, lalu edit simbol. Nah, untuk warna, ketebalan, dan lainnya itu sudah diatur di SNI. Setelah seperti ini, kita oke aja. Lalu menuju jalan kolektor. Eh, Jalan kolektor juga kita edit lagi. Klik OK. Itu kita menuju jalan setapak. Nah, setelah kita setting, klik apply. Dan oke, maka jalannya akan berubah. Setelah di apply, ini kita akan melakukan labeling kembali, dan caranya sama. Dan oke, oh ya, jangan lupa table fieldnya itu diganti juga keterangan. Lalu apply. Lalu klik OK. Keterangan atau label dari jalan sudah diterapkan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama pada layer sungai. Sini kita klik kanan, open attribute tables, pilih add fields, keterangan juga namanya. Untuk sungainya ada dua, ada sungai biasa dan sungai musiman. Nah, seperti ini di close saja, lalu menuju properties, lalu apply. Nah, itu untuk labels, tapi jangan lupa untuk simbologinya. Klik OK, lalu OK. Nah, untuk sungai musiman kita bisa menggunakan uh, garis yang putus-putus. Nah, setelah kita edit atau kita setting, itu di apply aja. Klik OK. Setelah itu kita akan melakukan hal yang sama di layers kecamatan. Nah, setelah seperti ini, setelah kita menamakan, ini di close saja. Lalu sama seperti sebelumnya, kita simbologi dan labeling menuju properties. Simbologi di sini kita ke kategoris, value field, keterangan, add all values. Nah, di sini kita double klik aja. Nah, ini kita pilih kantor camat. Nah, setelah itu kita apply. Nah, maka akan terganti simbolnya menjadi seperti ini. Nah, setelah itu kita menuju menu labeling. Lalu menuju placement properties. Nah, di sini kita ganti lokasinya, yaitu dengan prefer top, center, all along.
di oke, terus oke, dan apply saja. Terus oke. Nah, maka akan seperti ini hasilnya. Nah, sekian video laporan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.